Bapa, kami ucap syukur buat hari ini dan kami mau mendengarkan, merenungkan firman Tuhan dan kami percaya firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidupi kami dengan firman-Mu karena firman-Mu adalah hidup kehidupan. Haleluya. Amin. Tema besar kita Bapak Ibu Saudara pada bulan Desember ini adalah The King is Coming. Kita terus dipersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Jangan sampai saudara kita menjadi pribadi yang tidak selalu berjaga-jaga, tetapi menjadi pribadi yang mempunyai kebijaksanaan, mempunyai kewaspadaan, mempunyai pengetahuan, hikmat untuk kita bisa berjaga-jaga dan siap ketika kapanpun Yesus datang memanggil kita. Sebelum kita masuk lebih dalam perenungan kita pada pagi hari ini, sedikit kita coba belajar tentang kitab Nabi Yesaya. Nama Nabi Yesaya ini adalah sebuah singkatan dari dua kata, yaitu Yesya atau Yasha dan Yahu. Dan Yehnya itu saudaraku Yehova. Jadi bisa dikatakan bahwa nama Yesaya adalah Yeh atau Yahweh atau Yehweh atau Adonai atau Tuhan adalah keselamatan. Allah adalah keselamatan. Jadi Yesaya ini adalah anak dari Amos. Dalam bahasa Ibrani sebut Amos berbeda dengan Nabi Amos. Jadi ini dua berbeda. Yesaya bukan anak Nabi Amos, tapi dari Amos. Dia tinggal di Yerusalem. Nabi Yesaya sendiri, saudaraku, dia berlangsung kehidupannya selama pemerintahan dari 4 orang raja. Usia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Jadi cukup, saudaraku, dia sangat mengetahui, sangat melihat bagaimana perkembangan bangsa Israel pada waktu itu. Kitab Nabi Yesaya ini, saudaraku, diprediksi, ditemukan, itu ditulis sekitar tahun atau bisa diprediksi tahunnya adalah tahun 740 hingga 686 sebelum Masehi. Jadi kalau misalnya kita tahun 2025 sekarang, kita mundur 700 tahun yang lalu, itu berarti sekitar tahun 1300-an. Nah, kalau di tahun Masehi, tahun 1300-an, itu masih sedang berdirinya sebuah kerajaan Majapahit, kerajaan Sriwijaya. Jadi betapa lama, saudaraku, sebelum kedatangan Yesus. Jadi, saudara, Nabi Yesaya ini cukup jauh sekali. Dia ada sebelum Yesus, 700-an tahun sebelum Masehi. Dalam kitab Nabi Yesaya ada 3 tema utamanya. Yang pertama tentang kekudusan Allah. Yang kedua adalah kedatangan dan penebusan Mesias, yaitu Kristus sendiri. Ini nubuatan, saudara. Dan berikutnya adalah nubuatan tentang keselamatan bagi bangsa-bangsa. Jadi, dengan judulnya aja Yesaya, artinya Allah atau Tuhan atau Adonai yang menyelamatkan, maka pesan yang disampaikan Yesaya adalah pesan tentang Kristus Yesus. Bagaimana dia lahir dan dia mati, dia bangkit dan keselamatan itu sampai ke bangsa-bangsa. Puji Tuhan, ini luar biasa sekali. Kenapa? 700 tahun sebelum kedatangan Sang Mesias sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya dan para nabi sebelumnya, baik lewat nubuatan, baik lewat kisah, tokoh, kejadian, semuanya adalah nubuatan menuju kepada Yesus Kristus itu. Mari kita lihat salah satu ayat yang sangat jelas sekali
menggambarkan sebuah kedatangan, sebuah kejadian kedatangan Yesus Kristus dalam kitab Nabi Yesaya. Nubuatan ini ada dalam Yesaya pasal 9 ayat 6. Dalam kitab elektronik bisa berubah ayatnya jadi ayat 5. Tapi saudara, itu kita lihat nubuat tentang kedatangan Tuhan Yesus sebagai Mesias, sebagai juru selamat. Dikatakan bahwa sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, El Gibor, Bapa yang kekal, Everlasting Fathers, saudara, dan Raja Damai, Prince of Peace. Saudara, ini sangat luar biasa. Yesaya sudah melihat Yesus Kristus datang 700 tahun sebelum kedatangan Yesus ke bumi ini. Ini luar biasa sekali. Saudara, coba kita lihat, saudara. Kita mau lihat sama-sama. Dikatakan bahwa sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan kepada kita. Yesus akan datang. Waktu Yesaya melihat ini, akan diberikan kepada kita, yaitu siapa? Sang Raja, Sang Penyelamat itu telah diberikan. Kalau telah itu, saudaraku, berarti sudah. Bayangkan Yesaya waktu itu melihat bahwa Yesus Sang Putra Allah itu telah diberikan. Kalau telah itu sudah dan ada buktinya. Tapi waktu zaman Yesaya buktinya belum ada. Telah itu mana? Mana raja itu? Tapi Yesaya sudah melihat telah ada keselamatan. Maka antusias orang-orang zaman perjanjian lama adalah ya, sudah ada nanti yang menebus kita. Akan ada nanti keselamatan yang tersedia bagi kita. Sudah pasti, seakan-akan itu sudah nyata, sudah berwujud karena telah diberikan. Walaupun saudara, misalnya salah satu contohnya, misalnya, bukan kode ini. Pak Damon bilang begini, Pak Sulis, nanti hari Natal datang ke rumah saya. Saya sudah siapkan kuah kuning dan papeda. Apa itu? Papeda kalau orang Toraja, orang Sulawesi bilang papeda. Kalau orang Ambon tuh bilang apa itu? Ya. Nah, nanti disiapkan. Nah, saudara, saya antusias. Saya akan datang hari Natal nanti ke rumah Pak Damon. Kenapa? Sudah disiapkan. Jadi ada, saudara, walaupun belum kulihat wujud papeda itu, sudah pasti akan terjadi. Yesaya belum melihat wujud Yesus, tapi dia sudah percaya itu diberikan. Ya, telah diberikan. Nah, kata telah diberikan ini Nathan, yang mempunyai arti telah diberikan, diletakkan, ditetapkan buat kita. Kalau saudaraku, saya mau minum secangkir kopi. Dan kopi ini diletakkan di atas meja ini. Saudara, berarti apa? Kopi ini milik saya. Karena sudah diberikan. Kopi ini milik saya. Kopi ini diletakkan di meja. Ini punya saya. Makanya ketika ada kopi yang lain akan bertanya, ini kopi siapa? Ini kopi siapa? Nah, ini sudah ditetapkan, kopi ini punya Pak Sulis. Kopi ini punya saya. Sudah diberikan, diletakkan, disediakan, ditetapkan juga. Maka apa, saudara? Kalau saya masih merasa nggak punya kopi, saya masih kehausan, saya butuh kopi, betapa bodohnya saya. Saya sudah diberikan, saya sudah mempunyai, saya sudah memiliki kopi, tapi saya masih pesan kopi yang lain. Saudara, berarti apa? Saya tidak percaya bahwa kopi itu buat kita. Buat saya maksud. Nah, jadi apa yang saya lakukan? Ambil kopi ini dan saya minum. Kan begitu. Kenapa? Ini punya saya. Saudara, Yesus Kristus itu sudah lahir. Yesaya melihat itu sebelum kedatangan Yesus. Nah, kita sekarang hari ini melihat ke belakang. Yesus telah lahir.
Makanya kata telah ini sangat luar biasa. Artinya apa? Menyediakan presence, hadir, tetap. Saudara, Yesus itu milik kita. Yesus yang datang 2025 tahun yang lalu itu milik kita. Yang mati di kayu salib dan bangkit naik ke surga itu punya kita. Jadi kita nggak perlu lagi, saudaraku, mengeluhkan siapa juru selamat kita. Kita punya jaminan. Yesus itu punya kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Semua yang dia kerjakan untuk kita semuanya. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Ini berita Injil luar biasa pagi hari ini. Ya, karena apa? Nathan diletakkan, diberikan, ditetapkan. Yesus itu punya kita. Apa yang Yesus letakkan? Apa yang Yesus berikan? Apa yang dia kerjakan? Saudara perhatikan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di bahunya. Yesus juga memberikan kerajaan sorga. Kerajaannya diberikan untuk kita. Kerajaannya ditetapkan untuk kita. Kerajaannya diletakkan, disediakan untuk kita. Makanya waktu Yesus datang, saudaraku, ke bumi ini, 25 tahun yang lalu, 2025 tahun yang lalu, saudara, Yesus berkata, bertobatlah. Kerajaan surga sudah dekat. Artinya begini dalam bahasa Inggris, bertobatlah, repent. The kingdom of heaven is at your hand. Ada di tanganmu, milikmu. Kerajaan sorga itu milikmu. Yesus membawa kerajaan sorga. Yesus meletakkan kerajaan sorga di bumi ini. Yesus membawa, meletakkan, dan menetapkan kerajaan sorga. Siapa yang menerima dia, siapa yang percaya dia, menjadi anaknya, menjadi ahli warisnya, diberikan otoritas, dan diberikan kunci kerajaan sorga, dan tetap menjadi warga kerajaan sorga. Semua fasilitas kerajaan surga, kita punya aksesnya. Amin. Dia tidak sedang membawa agama, liturgi. Dia tidak bawa hukum, peraturan. No, dia bawa semua kerajaannya. Kerajaannya turun ke bumi. Bersama sang raja. Amin. Jika Anda menerima sang putra itu, Anda percaya menerima Yesus dalam hati saudara. Yesus milikmu, kerajaannya milik. Yang percaya dan setuju katakan amin. Ya. Kata pemerintahan di sini disebut Mizrah. Jelas pemerintahan bukan hanya ditulis king, lebih daripada itu. Kaisar, kekaisar, kerajaan, penguasa. Saudara, artinya kekaisaran adalah seorang raja yang berhasil menaklukkan invasions, berhasil menaklukkan kerajaan-kerajaan lain. The King of Kings. Amin. Amin. Saudara percaya bahwa saudara adalah anak raja. Yesus lahir, dia berikan kerajaannya juga dalam hati kita. Yang berikutnya apa yang dia berikan kepada kita? Saudara, kita lihat ayat berikutnya. Dan namanya disebutkan orang. Namanya dikonfirmasi, dikonfes. Saya ketika percaya Yesus, maka saya akan merasakan bagaimana Yesus berkarya dalam hidup saya. Maka dinamakan, namanya akan disebut orang. Yang pertama, dia dikatakan penasehat ajaib. Artinya apa? Yesus yang menjadi penasehat ajaib dalam diri kita. Ketika kita punya masalah, ketika kita punya tantangan dalam hidup, kita punya problematika kehidupan,
Jangan pernah datang kepada dukun, motivator, orang lain, orang yang tidak berhikmat. Datang kepada firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Baca King's Word. Baca saudaraku Alkitabmu. Datang dalam doamu. Tanya Tuhan. Karena apa? Dialah penasehat ajaib. Wonderful Counselor. Artinya apa? Yesus sang Raja itu menjadi sumber segala hikmat dalam diri kita. Engkau yang sedang punya tantangan dalam pekerjaanmu, dalam bisnismu, dalam rumah tanggamu, dalam keuanganmu, jangan datang kepada pinjol, jangan datang kepada siapapun, datang kepada Yesus, sumber segala hikmat. Amin. Maka dari itu, tema Natal kita GBI Rock tahun ini adalah Wonderful Counselor, penasehat ajaib. Amin. Yang berikutnya, Allah yang perkasa, a mighty God. Dikatakan El Gibor, Tuhan sang penguasa. Nggak ada yang berani menaklukkan dan berhasil menaklukkan Allah. Tidak ada yang berani. Tidak ada yang dapat, kuasanya tidak dapat ditandingi. Artinya apa? Saudara dengar baik-baik. Ketika engkau menerima anak yang diberikan itu, Putra Allah itu, Yesus Kristus itu, ketika engkau memilikinya, engkau mempunyai sumber kekuatan. Karena dia menjadi sumber kekuatan. Dia adalah Allah yang perkasa, Almighty God, El Gibor. Tuhan semesta, Allah yang perkasa. Keren saudara. Engkau yang lemah hari ini karena sakit penyakit, bangkitlah. Keluar, lihat dengan mata iman. Jangan renungkan hasil dokter. Itu bagus untuk kita tahu semua hasil check up dokter. Oh ini udah kelebihan, ini lewat, ini offside dan yang lain. Tapi jangan terpuruk, jangan itu terus direnungkan. Nggak akan berubah itu angka. Bangkit. Amin. Kemudian saudara, engkau yang sedang terpuruk dalam masalah ekonomi, ayo bangkit, Tuhan kekuatanmu. Engkau yang sedang dibully hari ini, bukan balas dendam. Bangkitlah dengan keberadaanmu. Lihat masa depan. Amin. Dialah sumber kekuatan kita. Dan yang berikutnya, Bapa yang kekal. Everlasting Father. Dia menjadi pribadi yang selalu hadir. Ketika engkau dikecewakan orang, kau dikhianati teman. Segala sesuatu yang setiap kali engkau berjalan ke depan, engkau merasa sendirian menghadapinya. Dengar baik-baik, engkau sedang tidak sendiri kawan. Dia adalah Bapa yang setia, yang selalu menyertai kita. Penyertaannya sempurna buat kita. Dia pribadi yang selalu hadir. Kapanpun kau datang sama dia. Baik di atas mobil, di atas motor, di dalam mobil sedang berkendara, saudara sedang duduk, saudara sedang berdiri, bekerja, saudara sedang tidur. Dia selalu hadir. Kau menangis, kau tertawa. Saudara, dia ada bersama. Ada lagu sekolah minggu yang dinyanyikan oleh seorang anak umur 3 tahun. 4 tahun dia sudah nyanyi. Dia bilang begini liriknya, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena engkaulah Yesusku. Dia yang nyanyi dengan cadel-cadel, saya yang nangis. Saya menyadari Tuhan itu ada, dia Bapa yang kekal, yang selalu hadir. Amin. Yang berikutnya adalah Raja Damai. Kau butuh tempat yang paling damai dan menyejukkan hatimu, datang ke dalam hadirat. Yesus adalah tempat perlindungan dan kedamaian bagimu. Walaupun kau punya nama perlindungan, belum tentu saudara kau merasa nyaman dan aman. Tetapi kalau kau datang kepada Tuhan,
kau pasti akan menemukan kedamaian itu. Amin. Maka dari itu saudara, inilah pribadi yang luar biasa yang diberikan kepada kita. Saudara coba perhatikan. Kalimat pertama dalam kitab Yesaya 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir. Telah lahir artinya tersedia. Nubuat Nabi Yesaya ini sekitar 740 tahun sebelum Masehi. Artinya dia masih berada di zaman perjanjian lama, before Christ. Ketika Yesus lahir, bisa dikatakan 0 Masehi. Mulailah. Makanya tahun sekarang ini 2025, ini patokannya ketika Yesus lahir. Masehi itu diambil dari kata Mesias, Mesiaya. Kemudian Yesus naik ke surga tahun 33 atau juga ada yang prediksi 35 Masehi. Kita nggak usah berdebat di situ. Tapi saudara, ketika Yesus naik ke surga, disinilah mulai zaman perjanjian baru, Masehi, ante dominium. Sejak Yesus lahir sampai kita, jemaat Tuhan di tahun 2025 ini, kita melihat bahwa Yesus sudah ada, Yesus telah ada, Yesus telah lahir, Yesus telah datang. Seperti nubuat Nabi Yesaya, akan datang. Akannya itu sudah diganti dengan kalimat present, telah lahir. Nah, kita sekarang di tahun 2005 akan memasuki tahun yang baru, tahun 2026. Artinya, masih akan ada perjalanan sampai Yesus Kristus Sang Raja akan datang kembali. Baru setelah itu adalah kerajaannya kekal di bumi. Kalau Yesus telah lahir, the King is coming. Pastikan dia juga di zaman perjanjian baru ini, di tahun ini, 2025, 2026, pastikan dia lahir untuk kita, agar kita hidup dalam kerajaan. Karena dia akan datang kembali. Yesus akan datang kembali, bukan lagi sebagai juru selamat. Yesus akan datang kembali, bukan sebagai seekor anak domba yang akan dikorbankan. Dia akan menggelar kedatangannya, tidak lagi secara malam kudus sunyi senyap, tetapi dia akan melakukan sebuah pertunjukan yang spektakuler. Kedatangannya akan dilihat oleh seluruh mata di penjuru bumi ini, dan semua lutut akan bertelut. Karena dia datang bukan sebagai seekor anak domba, tapi dia akan datang sebagai layaknya singa dari Yehuda. Dia datang bukan sebagai juru selamat lagi, tapi dia datang sebagai raja di atas segala raja yang akan menghakimi bumi ini. Orang yang takut akan kedatangannya berarti di luar dia. Tetapi orang yang berada dalam kerajaan Allah akan menanti-nantikan saatnya, sesuatu yang spektakuler kedatangannya pada kali yang kedua. Sebelum kedatangannya yang kedua, pastikan Yesus telah lahir di hatimu hari ini sebagai penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Amin. Saya Sulistyo Teta beserta dengan keluarga dan juga jemaat Rock Jakarta Garden City, cabang dari KGC Jakarta. Saya menyampaikan selamat Hari Natal dan Tahun Baru minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, aku berdoa untuk setiap anak-anakmu yang hari ini dalam segala sesuatunya sedang menghadapi, sedang mengalami permasalahan, keterpurukan. Biarlah Tuhan hari ini Engkau menjadi penasehat ajaib, menjadi Allah yang perkasa, menjadi sumber kekuatan bagi mereka.
Engkau selalu hadir karena Engkaulah Bapa yang kekal bagi hidupnya. Dan berikan kedamaian. Kami mau berkata kepada segala situasi yang kalut, Shalom, Shalom, damailah, karena Engkau Raja Damai. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.